Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan seperti biasanya, mari kita doakan seluruh saudara-saudara kita yang ambil bagian mendukung channel dakwah ini. Gusti Allah catat sebagai catatan langit menjadi amal soleh bagi mereka dan keluarga. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Kemarin aku telah unggah tentang yang gambar Yesus katanya digendong Ibunda Maryam ada di dalam Ka'bah itu ya. Jadi aku ingat sekitar ada 15 tahun yang lalu ketika aku dakwah di daerah Barongbulo. Itu naik itu dari Makassar, masih jauh, naik ke Gunung Barongbulo itu. Dan di sana banyak saudara-saudara kita yang murtad ya. Kasihan memang murtad, dan kita coba merehabilitasi mereka bersama masyarakat setempat. Kita saling bahu membahu lah ya. Ya memang repot. Kita dakwanya pakai ayat, sedangkan mereka dakwanya pakai hand traktor. Yang satu ngasih ayat, yang satu ngasih hand traktor jadinya ya. ya kalah ya. Oke. Memang kita juga harus tahu psikologis ya. Ada kalanya sosok itu memang sudah siap dikasih ayat, tapi ada sosok yang tidak siap justru dikasih ayat nggak mempannya dikasih hal-hal yang sifatnya bantuan ya. Begitu. Oke. Pada waktu itu malamnya itu aku berdiskusi dengan yang sudah menjadi murtad itu, tapi namanya masih kental dengan perspektif Islam, yaitu Salman ya. Salman. Dan bukan sepertinya sih ya, Salman tetap kekeh pada agamanya yang baru ya. Dan aku sudah pernah ceritakan ini ya. Namun setelah aku kembali ke tanah Jawa, aku dapat SMS, pada waktu itu belum ada WA. Ternyata justru saudara perempuan Salman yang menjadi Islam gitu ya. Karena waktu kami diskusi itu, saudara perempuannya itu ada di balik kamar mendengar diskusi kami gitu. Ya alhamdulillah lah ya, tetap aja ada manfaatnya. Kalaupun Salman tetap pada pilihan agama barunya, ya kita hormati ya. Dan alhamdulillah ternyata saudara perempuannya yang to be Muslim ya, bersahadat menjadi Islam. Itu malam ba'da sholat Isya sampai ya jam 11-an lah ya gitu. Dan suasana di Barongbulo itu kalau siang panas sekali, tapi kalau malam dinginnya minta ampun ya. Oke, terus pagi harinya kami itu maksudnya kami dari Arimatea, karena Arimatea kan ada di beberapa provinsi ya. Arimatea Makassar maksudnya. Tentunya ada guide-nya adalah masyarakat setempat. Datang ke rumahnya Mas Abdul Aziz. Coba, namanya Abdul Aziz tapi sudah murtad gitu. Orangnya kalem, cool, kalem, confident gitu. Itu pagi kira-kira jam 10-an, dan ini ada hubungannya tentang menggambar Yesus itu ya. Gitu ya. Kalau yang diceritakan oleh bapak kita itu sepertinya bukan foto ya, itu gambar. Gambar itu cenderung ke lukisan lah ya. Kelukisan, karena pada waktu itu kan fotografi belum ditemukan. Begitu juga ketika aku sering begitu ya bersama teman-teman Arimatea ketika dakwah di lapangan itu sebetulnya tidak ada persiapan khusus, tinggal berimprovisasi apa yang terjadi di lapangan itu nanti kita siasati itu. Dan biasanya Allah tuh kasih jalan ya, dari mana kita cara membuka
pembicaraan gitu ya. Karena kan agama itu sesuatu yang sensitif, maka harus dikemas dengan cara-cara diskusi yang jangan sampai ada ketersinggungan gitu. Jujur aku tidak ada persiapan ya, dan biasanya memang seperti yang aku sudah katakan, tidak ada persiapan khusus. Kita bermain bagaimana di lapangan itu ada, yaitu yang kita improve nanti ya. Ketika masuk ke rumahnya Mas Abdul Aziz itu itu bukan di dinding tapi di apa namanya bukan dinding, pilar atau kalau orang Jawa bilang soko ya. Soko, pilar, tiang ya. Di tiangnya itu ada foto Yesus ya, yang mereka anggap foto Yesus. Dan itu foto, bukan lukisan ya. Itu foto ya, seperti halnya foto-foto kita itu. Lalu aku mengajak berdialog saudara kita Mas Abdul Aziz ini. Orangnya baik, cool, kalem, confident ya. Bersahabat gitu. Tetapi background apa yang membuat dia murtad itu yang aku belum sempat bertanya ya. Ketika itu aku tanyakan kepada Mas Abdul Aziz itu fotonya siapa? Lalu dijawab oleh Mas Abdul Aziz, itu fotonya Yesus gitu. Terus aku kembali bertanya, sejauh mana Mas Abdul Aziz percaya kalau itu fotonya Yesus? Karena abad-abad awal kehidupan kita pada saat itu ya, abad pertama lah ya, bukankah alat fotografi itu belum ditemukan, baik itu tustel, baik itu kamera, baik itu polaroid atau apapun namanya ya. Jadi kalau misalkan itu lukisan, oke lah aku bisa menerima. Tapi kalau itu kan jelas bukan lukisan, itu foto. Lalu bagaimana Mas bisa percaya bahwa itu adalah fotonya Yesus? Bagaimana kalau itu ternyata bukan fotonya Yesus? Sementara Mas mengira atau menganggap bahwa itu adalah Yesus. Itu kan sebuah kesalahan yang besar. Kita menganggap Yesus yang pada dasarnya itu bukan Yesus. Akhirnya dia terdiam dan tidak memberikan jawaban. Ya aku ya sudah, karena tidak memberikan jawaban artinya aku memberi kesempatan kepada Mas Abdul Aziz ini untuk berpikir ya gitu. Jadi kalau sudah begitu tidak perlu dilanjutkan. Kita harus memberikan juga ruang kepada saudara kita itu ya, saudara kita berdialog, berkomunikasi, kesempatan untuk berpikir gitu. Oke, itu peristiwa yang beberapa tahun lalu ya, belasan tahun lah kira-kira ya. Yang itu hubungannya dengan gambar ya, jadi atau gambar atau foto ya. Kalau yang aku ceritakan kisahku itu foto. Jadi foto seperti kalian lihat foto-foto Yesus itu ya, yang dianggap Yesus sebetulnya itu ya. Belum lagi nanti ada yang Yesus dalam perspektif Korea, Jepang, Afrika itu. Ya itu mungkin sebuah kreativitas saudara kita atau gimana itu juga. Cuman masalahnya kalau itu kreativitas apakah bisa diterima, karena kan objek originalnya itu ada, bahwa dia rasnya itu ya Semitik ya, bukan Afrika misalnya, apalagi Chinese gitu enggak. Oke, itu sekilas pengantar ya. Hari ini Selasa aku puasa ya, jadi nggak ada kopi ini. Untuk komen-komen yang masuk aku sudah baca, tapi aku belum bisa komentari. Nah, semuanya ya, mungkin beberapa aja, dan itu nanti, tidak pada saat ini. Dalam video yang aku komentari kemarin tentang ada gambar Yesus ya di dalam Ka'bah, itu kalau aku lihat begini, sebetulnya ada sesuatu yang menarik
kita ambil pelajaran dari peristiwa itu, artinya itu semakin membuktikan apa yang aku bisa sampaikan ke kalian, bahwa jangan memberikan cek kosong kepada ulama. Seperti pengakuanku kemarin ya, Bapak itu bisa dan sangat bisa dikatakan sebagai ulama, artinya orang-orang yang berilmu, karena memang wawasannya cukup mumpuni lah ya. Tetapi bagaimanapun yang namanya ulama itu tidak maksum, dan dia bisa terselip lidah, terseleo lidah, ataupun terseleo pemikiran ya. Seperti yang terjadi itu sebagai contoh bahwa jangan memberikan cek kosong kepada ulama. Ulama itu bisa salah ya. Maksum itu haknya pakaiannya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sebuah contoh yang sangat mudah untuk aku jadikan penjelasan kepada kalian. Ulama itu harus kita hormati, harus kita hargai. Iya, tapi jangan memberikan cek kosong 100% ulama itu mesti benar. Enggak bisa. Harus ada kritik juga yang kita berikan, selama itu dalam sebuah etika kesantunan ya. Jadi aku mengkritik beliau, tapi aku juga tetap memberikan hormat kepada beliau gitu. Ya. Itu kan sepertinya itu berbicara tentang humanisme ya, khususnya tentang persaudaraan, bagaimana Islam itu berbicara dalam konsep persaudaraan. Bagus, kontennya itu bagus, cuman bapak kita atau kiai kita ini untuk menjelaskannya menggunakan sebuah katakanlah cerita atau sejarah yang itu menjadi masalah. Karena cerita itu dalam bahasa akademisnya itu masih perlu diuji benar salahnya, begitu loh. Jadi sebetulnya keseleonya bapak itu di situ gitu. Jadi kalaupun beliau salah ya sudahlah, ya syukur sih kalau beliau mau minta maaf. Tidak apa-apa, orang minta maaf itu bukan orang terhina kok ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini manusia, bisa saja salah ya. Atau memang beliau siap untuk diuji tentang buku yang dia jadikan sebagai rujukan itu benar atau enggak, itu ya bagus juga gitu. Tapi intinya ya sudahlah, kita tetap memberikan, karena mereka dari segi karena beliau juga dari segi usia juga ya cukup sepuh ya, pantas jadi bapak kita. Dari segi keilmuan juga ya mumpuni, cuman pada saat itu katakanlah tergelincir gitu. Ya sudah, kita maklumi saja. Oke. Terkait dengan itu, aku akan menjelaskan kepada kalian, ini masih sambungan kemarin, sebelum kita kembali nanti ke topik utama ini ya. Ya ini namanya kasuistis, ada yang harus segera kita sikapi, namanya supaya dia tetap update gitu ya, jangan out of date ya. Aku akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana sih konsep Islam itu dalam persaudaraan ya. Jadi tajuk kita adalah Islam itu bersaudara. Nampak deh ya, bersaudara. Ini kelanjutan dari yang kemarin ya. Islam itu bersaudara. Jadi kita jangan terbius, jangan terus terfokus kepada terseleonya bapak kita yang kemarin. Tapi kita masuk aja ke konten yang juga mau dijelaskan oleh bapak itu, cuman dengan sejarah yang menjadi kontroversi ya. Sekarang kita masuk ke kontennya saja. Islam itu bersaudara ya. Jadi kita semua tahu bahwa Islam itu bersaudara. Persaudaraan di dalam Islam dibangun atas 3 ya. Di sini nampak nggak ya? Ini terlalu Sudah ya, judulnya ini ya, Islam itu bersaudara ya. Ini tajuk kajian kita. Ya. Sekarang ada 3 macam persaudaraan atau ukhuwah ya. 3 ukhuwah dalam Islam ya. Ini pertama ya, kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah persaudaraan ya, Islamiyah. Ini yang aku bilang bahwa persaudaraan itu tidak harus sedarah ya. Biasanya memang secara umum persaudaraan itu
terjalin karena sedarah. Makanya sedarah menjadi saudara. Padahal tidak harus sedarah, kita juga bisa bersaudara. Di dalam Islam, persaudaraan itu dalam 3 dimensi. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Ini ikatannya apa? Akidah. Ya, ini ikatannya akidah. Ya, ini ya. Nanti aku jelaskan lebih rinci. Yang kedua itu ukhuwah watoniyah. Ya, ini ya, ukhuwah watoniyah. Hizbul waton. Ya, kadang-kadang begitu ya. Ada istilah-istilah gitu ya. Jadi waton itu apa ya? Nation, kebangsaan. Nah itu nanti coba kamu cari. Tapi menurutku itu sudah pas ya. Jadi ini persaudaraan yang diikat oleh kebangsaan, ya, oleh kebangsaan. Itu lihat, itu Mas ambilkan uang 10.000 tadi Bapak nyuci sepeda. Iya. Mas Gobel. Iya. Bukan. Oh, ya sudah. Saya kira Mas Gobel. Ya sudah. Dah. Oke ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, baru yang ketiga ukhuwah disebut basariyah atau insaniyah. Basariyah atau insan, manusia. Nah, ini ya. Oke. Aku jelaskan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhuwah Islamiyah itu ikatannya jangan merah ya. Bentar. Ini yang mengikat itu akidah. Nih, ya. Akidah. Jadi kita dengan makhluk yang beragama Islam ya, di ujung bumi manapun itu bersaudara. Karena kita dipersaudarakan lewat akidah. Itu nanti bisa dilihat sebagai contoh itu di surat, lupa aku di Al-Quran surat berapa itu ya. Jadi begini, bangsa Arab itu sudah masuk di tepi jurang neraka. Karena kalau kita ngomong bangsa Arab itu jangan dikira mereka itu satu kesatuan yang utuh dan itu padu, enggak. Di antara mereka itu ada klan-klan, ada kelompok-kelompok, dan itu saling berperang. Ya. Dan engkau telah disatukan oleh tali Allah, padahal saat itu engkau sudah ada di tepi jurang neraka. Aku belum sempat cari itu, tapi substansinya seperti itu. Kalau ya terjemahannya salah-salah dikit, kurang tepat dikit, mohon dikoreksi ya. Jadi saat itu perpecahan di antara bangsa-bangsa Arab ini itu disatukan oleh tali Allah, yaitu apa? Islam. Itulah persaudaraan yang ditalikan oleh akidah. Bayangkan, pada saat itu kalian sudah di tepi jurang neraka. Tuh, ya. Tepi jurang neraka. Akhirnya mereka terselamatkan ya. Diselamatkan oleh suatu ikatan akidah, yaitu Islam ini. Tuh, ya. Oke. Ya. Sekarang kita kalau ketemu orang Islam ya, dimanapun beradanya di kolong langit ini ya, itu saudara ya, itu saudara bagi kita. Kita diikat oleh akidah. Jadi Islam di sini, Islam di Amerika, Islam di Afrika, Islam di, kalau di planet sana itu ada orang Islam, itu saudara.
Seandainya di Merkurius, Mars, Pluto sana ada orang dan beragama Islam, manusia agamanya Islam, seandainya ada, itu juga saudara kita. Jadi ikatan yang dibangun dari akidah itu lingkup persaudaraannya itu lebih luas. Ini, ya. Ini ketemu surat 3103 ya. Surat 3103 ya. Suratnya Ali Imran. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Hati-hati, ini bahasa metafor. Tali Allah itu apa? Ya Islam ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di zaman jahiliyah itu kalian masih bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu berada sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Sehingga dengan karunia-Nya, apa karunia-Nya? Islam, orang Arab yang suka perang itu menjadi saudara. Ya, menjadi saudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Ini neraka, surga, jannah, nar, itu hati-hati konteksnya. Jangan dipikir itu mesti nanti, enggak. Ini buktinya. Nanti ada lagi tentang jannah, baiti, jannati. Jadi enggak usah nunggu nanti. Ya. Oke ya. Kamu pada saat itu ya berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Oke. Jelas ya. Ikatannya apa? Akidah. Tali Allah itu Islam. Berarti ikatannya akidah. Ini persaudaraannya itu akidah. Oke. Sekarang kita merujuk ke ukhuwah watoniyah. Ini ikatannya nation. Ini nation, ikatannya nation. Nation. Apa? Bangsa. Apapun keberadaan kita di Indonesia ini sebagai contoh, kita diikat oleh satu persaudaraan nation. Keindonesiaan kita itu mengikat kita sebagai saudara sebangsa. Paham ya? Nih. Jadi kebangsaan kalau kita tentunya Indonesia, kalau lain ya bangsa lain gitu ya. Itu diikat oleh sebuah ikatan nation atau kebangsaan. Walaupun ada di ujung amanah sana, seperti lagu itu apa? Sabang, nanti tarik sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Itu semua kita bersaudara. Karena kita diikat oleh nation ini. Ya. Kemudian ada ukhuwah basariyah atau insaniyah. Aku lebih enak mengatakan ini ikatannya adalah humanisme. Human. Ya, kemanusiaan. Kalau orang Jawa bilang kalau nek kon jiwit loro ojo jiwit dulurmu. Kalau kamu dicubit sakit, jangan mencubit saudaramu. Jadi sesama manusia, human, ini kita bersaudara. Bersaudara kita. Ya. Seperti Kanjeng Nabi yang aku pernah ceritakan. Ya Rasulullah kenapa memberi hormat, bukankah yang mati itu Yahudi? Iya, tapi dia manusia juga kan. Dia hamba Allah gitu. Jadi kemanusiaannya itu yang dihormati. Oke. Artinya dengan begini kita punya 3 pintu persaudaraan. Ya. Pertama yaitu akidah, yang kedua nation, yang ketiga humanis. Ya. Jadi kalau kita tidak ketemu di persaudaraan akidah, maka kita ketemu di persaudaraan nation, sebangsa.
Kalau kita tidak ketemu di persaudaraan sebangsa, kita ketemu di persaudaraan humanisme, manusia, kemanusiaan. Kita ketemu, subhanallah, begitu indahnya Islam membangun persaudaraan. Kita bersatu, kita bersaudara. Ini PBB belum ada. Ini abad ke-6, ke-7. PBB belum ada. Artinya, aku jelaskan kepada kalian ya. Jangan ngajarin Islam tentang persaudaraan, tentang persatuan. Tapi semuanya itu kalau mau belajar tentang persatuan, belajar kepada Islam. Gitu loh. Jadi ini agama canggih karena datang dari yang maha canggih, yaitu Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ismail, Allah Yakob, Allah Musa, Allah Isa, Allah Muhammad. Nih. Ya. PBB itu tahun berapa berdirinya? Jadi jangan mempertentangkan Islam dengan human right, dengan persatuan, kesatuan, enggak apa-apa. Ada. Itu abad keberapa? Ini abad ke-6, ke-7. Islam sudah mengajarkan supaya kita hidup itu dalam persatuan. Apapun perbedaan di antara kita, nggak usah rame, nggak usah gegeran. Gitu loh. Kalau kita Islam, kita terikat oleh persaudaraan akidah. Di akidah nggak ketemu di nation nggak ketemu di humanis. Makanya aku pernah bilang, kalau kamu sedang berjalan, tiba-tiba di depanmu ada orang jatuh, kamu tolong. Nggak perlu kamu tanya agamanya apa, nggak perlu kamu tanya bangsanya apa, langsung aja humanis. Dia manusia. Kalau kamu jatuh gitu ya, sakit, butuh pertolongan, maka orang ketika jatuh di depanmu kamu juga tolong. Nggak usah kamu mau menolong orang, agamanya apa? Islam tidak mengajarkan begitu. Berbuat baiklah kepada semuanya. Alhamdulillah kita ketemu di akidah. Kalau tidak ketemu, kita ketemu di nation. Kalau nggak ketemu, kita ketemu di humanis. Inilah konsep-konsep ukhuwah, persaudaraan, persatuan di dalam Islam. Ya. Begitu cara menjelaskannya, itu begitu seharusnya. Ya, tidak mengusung berita-berita sejarah yang itu justru sekarang menjadi kontroversi ya. Ya. Oke. Sekarang aku jelaskan, ini kan argumentasi akal. Sekarang argumentasi nasnya. Kalau tadi kan ini yang tentang persatuan itu ya. Satu nas ya, dengan mengambil perspektif bangsa Arab saat itu. Sekarang aku tambahi lagi nanti ini Quran ya. Ini Quran surat 49 Al-Hujurat ya. Ayatnya 13. Ini bagus sekali di sini ya. Bagus sekali di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna, sungguh ya, itu suatu penekanan ya. Ya. Sungguh kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Bukan saling menjadi serigala bagi serigala lainnya, tidak. Saling mengenal supaya kita berukhuwah, bersaudara, bersatu. Ya. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya. Karena tidak semua ya manusia itu bertakwa, tidak. Ya, jadi Allah jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu sunatullah. Nanti kita berbicara sunatullah. Tinggal aku lihat respon ini bagaimana. Begitu respon ini langsung dapat 1000, aku unggah kajian berikutnya. Kita kembali ke topik ini. Di sana aku menjelaskan sunatullah. Ya,
Jadi kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda ras, warna kulit, mata, rambut, fisik dan lainnya. Itu sunatullah, ketetapan Allah. Jadi jangan kamu bantah. Kalau ditanya yang paling bagus yang mana? Ya yang bertakwa kepada Allah. Tapi fokus kita saat ini mengatakan bahwa yang macam-macam itu adalah sunatullah. Ya, oke. Berikutnya, jam berapa nih tuh Bapak mau antar adikmu sekolah? Udah limit. Quran surat 5:32. Ya. Jadi aku berikan perspektif dulu karena supaya kamu nggak bingung lah. Nanti ada yang bingung loh. Ayat ini kan untuk Bani Israel. Iya memang, tapi ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk kita semua. Sedangkan Bani Israel adalah kaum yang dikisahkan untuk menjadi materi, untuk menjadi alat penjelas untuk kita sehingga kita bisa memahaminya, mengambilnya sebagai ibrah. Begitu ya. Jadi memang ini pembukaannya kan begini. Oleh karena itu kami tetapkan sebagai suatu hukum dalam tanda kurung bagi Bani Israel bahwa ini barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari ini bahwa di dalam Islam itu ajarannya adalah tidak boleh membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Apabila kamu membunuh seorang sama dengan membunuh seluruh kehidupan. Tapi kalau kamu memelihara kehidupan seseorang sama dengan kamu memelihara seluruh kehidupan. Artinya apa? Nyawa itu di dalam Islam benar-benar dihormati dan dihargai. Itu hak Allah, itu milik Allah. Dari ketiga argumentasi nakli inilah ya, sehingga dia akan menjadi rujukan dan argumentasi akli yang aku jelaskan ini, sehingga membangun ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basariyah atau Insaniyah, sehingga semuanya menjadi tahu bahwa Islam itu bersaudara. Demikian penjelasan dari aku dan sampai ketemu dalam kajian-kajian berikutnya. Aku tunggu, begitu ini 1000 langsung aku unggah lagi. Ya, kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.